Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan, kelas PTMB, Universitas Sumatera Utara. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum biokimia, yaitu tentang enzim. Dan kuliah kali ini diampu oleh Ibu dosen Tati Widianasari, SPTMB. Baiklah, kita akan masuki pada yang pertama, yaitu di sini kita memiliki skema. Yang pertama yaitu merupakan struktur molekul enzim. Jadi pada struktur molekul enzim itu terbagi menjadi dua. Yang pertama pada bagian protein. Jadi pada bagian protein itu tersusun dari protein yang mudah berubah tergantung pada faktor-faktor yang ada lingkungannya. Jadi nanti faktor yang dari lingkungannya itu akan kita jelaskan pada sesi berikutnya ya. Kemudian fungsi dari apoenzim tadi itu fungsinya untuk meningkatkan kerja atau kinerja enzim tersebut. Kemudian bagian yang kedua yaitu adalah bagian yang merupakan bukan bagian protein atau disebut dengan gugus prostetik. Jadi pada gugus prostetik ini fungsinya untuk memindahkan zat kimia dari satu enzim ke enzim yang lainnya. Baiklah, kita akan masuk ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua yaitu adalah model enzim bekerja atau cara enzim bekerja. Di sini dapat dilihat dari skema. Terdapat dua bagian skema, yaitu pada teori gembok dan kunci dan juga teori kecocokan terinduksi. Jadi pada teori gembok dan kunci ini, enzim akan bekerja untuk satu jenis substrat yang kemudian berikatan pada sisi yang aktifnya saja. Kemudian yang kedua, pada teori kecocokan terinduksi, enzim tersebut akan menjadi kofaktor yang akan berikatan dengan sisi allosterik dengan mengubah bentuk sisi aktif enzim tersebut. Lalu selanjutnya kita akan memasuki pada bagian klasifikasi enzim secara internasional. Jadi pada skema ini saya menemukan ada 6 klasifikasi. Yang pertama ada oksidoreduktase atau transfer elektron, yaitu contohnya pada alkohol dehidrogenase. Kemudian yang kedua ada transferase, transfer gugus fungsi, yang contohnya itu adalah heksokinase. Kemudian yang ketiga yaitu adalah hidrolase, reaksi hidrolisis, yang contohnya adalah enzim tripsin. Kemudian yang keempat yaitu liase pemutusan ikatan. Pemutusan ikatan antara C dengan C, C dengan O, dan C dengan N. Contohnya itu adalah pirufat dekarboksilase. Kemudian ada juga isomerase pemindahan gugus dalam molekul, yang contohnya itu adalah maleat isomerase. Kemudian yang terakhir atau yang keenam itu adalah ligase atau sintase, atau bisa disebut juga dengan pembentukan ikatan. Contohnya itu adalah pirufat karboksilase. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah sifat-sifat enzim. Jadi dari berdasarkan yang saya temukan ada 6 sifat enzim. Yang pertama, enzim itu sebagian besar tersusun atas protein, bukan sebagian besar tapi sepenuhnya. Kemudian yang kedua ada enzim katalisis dapat mengubah laju reaksi tanpa bereaksi. Jadi pada pengubahan reaksi enzim tidak ikut bereaksi. Kemudian yang ketiga bekerja secara spesifik dengan hasil yang spesifik juga. Lalu yang keempat dapat digunakan berulang kali atau reversible. Dikarenakan tidak berubah atau tidak adanya perubahan karena tak ada reaksi, enzim dapat digunakan secara seterusnya. Kemudian yang kelima tidak berubah menjadi produk. Ini sama saja seperti yang tadi karena enzim tidak berubah menjadi produk karena tanpa adanya reaksi pada enzim tersebut. Kemudian yang terakhir atau yang keenam bersifat bolak-balik atau reversible. Bisa dibilang kalau enzim itu prosesnya secara berulang-ulang secara terus-menerus. Kemudian kita akan masuk pada yang kelima, proses katalisator bekerja. Dapat kita lihat di sini. Jadi proses katalisator bekerja itu jadi mula-mula reaksi kimia itu akan terjadi jika molekul yang terlibat memiliki cukup energi yang tinggi. Jadi energi yang tinggi itu akan dibawa ke puncak bukit energi yang tertinggi.
kemudian menuju ke bentuk yang paling reaktif. Jadi proses itu disebut dengan tahap transisi. Jadi ada dua reaksi kimia yang dapat dipercepat oleh enzim atau katalisator tadi. Yang pertama, meningkatkan suhu. Kemudian yang kedua, memberinya katalisis. Baik, kita akan masuk ke nomor 5, yaitu faktor pengaruh kerja enzim. Seperti yang pada nomor 1 atau 2 tadi, untuk faktor lingkungan, enzim berpengaruh pada salah satunya itu adalah suhu. Jadi suhu umumnya untuk enzim bekerja secara optimum adalah 40 derajat Celcius. Kemudian yang kedua itu adalah derajat keasaman atau pH. Umumnya pH optimum enzim itu antara 6 sampai 8. Namun ada juga enzim yang bekerja pada pH 2. Contohnya itu adalah enzim pepsin. Kemudian yang ketiga di sini ada konsentrasi substrat. Jadi semakin laju reaksi enzim akan meningkat seiring dengan penurunannya konsentrasi substratnya. Kemudian yang keempat, konsentrasi enzim berkebalikan dengan konsentrasi substrat. Jadi semakin bertambahnya konsentrasi enzim tersebut, maka secara konstan juga akan bertambah seiring dengan adanya penambahan reaksi enzim tersebut. Kalau bisa dibilang berbanding terbalik, tapi hasilnya tetap sama untuk meningkatkan laju reaksi enzim. Kemudian yang kelima ada aktivator. Jadi aktivator ini merupakan zat pengaktif sama seperti kayak bahan kimia gitu untuk meningkatkan kinerja atau kerja enzim. Contohnya itu ada logam alkali, kemudian ada logam alkali tanah, ada CO, Mg, Cl, dan Ml. Kemudian yang terakhir ada inhibitor. Jadi inhibitor ini merupakan senyawa yang mampu menghambat kerja enzim atau bisa disebut dengan perusak gitu. Kemudian yang terakhir atau nomor 7, mekanisme feedback inhibition pada enzim atau proses kerja enzim. Bisa dilihat di sini ada A, B, C, D, kemudian Z, dan di bawahnya ada E1, E2, E3 sampai E4 dan juga EN. Jadi kalau dilihat dari skema barusan, E1 akan dihambat oleh produk terakhir Z. Jadi produk terakhir Z itu akan menghasilkan produk dari aktivitas mekanik kerja enzim untuk mengganggu atau menghambat kerja enzim. Kemudian ABCD tadi, ABCD hingga Z sih kalau bisa dibilang, merupakan substrat yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian E1, E2, E3, E4 dan seterusnya merupakan enzim yang membantu kinerja substrat tadi. Baiklah, mungkin demikian praktikum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.